والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا الله بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، إلى حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدي علي بن عبد الله بن عبد الجبل الشيخ مسلم بن عباس سيدي عبد الله بن الصديق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بين مماتنا وجلالنا وجلتنا وأسلمنا ولمن أحبنا ولمن نحبهم لمن أوصانا بالدعاء ثم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء ثم بنت تفرج وتسر والشفاء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم إلى يوم نلقاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا ما نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. من كتاب صحيح الإمام المسلم للإمام الحافظ أبي الحج أبي الحسين مسلم ابن الحجاج مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب في بيان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن majtunibatil kabair. Salawat 5 waktu dan Jumat ke Jumat setelahnya dan Ramadan ke Ramadan setelahnya mukaffiratun lima bainahunna, itu menjadi penghapus bagi apapun dosa yang dilakukan di antaranya, majtunibatil kabair, selagi dirinya meninggalkan dosa besar. Jadi bab ini menjelaskan tentang antara satu ibadah ke ibadah lain itu ada sisi penghapus dosanya. Sama begini, kita majelis, kita niatkan majelis setelah majelis, majelis setelah majelis, ngaji setelah ngaji, Ramadan ke Ramadan setelahnya, Jumat ke Jumat setelahnya, itu penghapus dosa. Ya, sama kayak taubat ya, karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan itu akan menghapuskan seluruh keburukan. Harus yakin Allah menghapus dosa kita tuh harus yakin. Wa anhu bi qala hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr kulluhum an Ismail qala Ibnu Ayyub qala hadatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarani Al-Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub maula Al-Huraqah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, as-salatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ati, dan Jumat ke Jumat setelahnya, kafaratun lima bainahunna, itu menjadi penghapus bagi dosa yang dilakukan di antaranya, malam tughsyal kabair, selagi tidak dilakukannya dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa yang di dalam hukum ada hukum hadnya, ada hukum had, hukuman.
Apa? Semisal mencuri, ada apa? Hukuman potong tangan. Apalagi membunuh, ada hukuman apa? Qisas, ya, dalam syariat. Atau apalagi zina, apalagi membunuh, apalagi, atau ada ancaman yang adzabun alim, azab yang sangat begitu pedih, itu juga dosa besar tandanya. Jadi ulama mengatakan bahwa dosa besar itu yang ada hukum hadnya dan ada ancaman di dalam Al-Quran tentang pelakunya, ya. Selebihnya itu adalah dosa kecil. Wa anhu biqal hadatsani Nasr bin Ali al-Jahdami qala akhbarana Abdul A'la qala hadatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati kaffaratun lima bainahunna. Wa anhu biqal hadatsani Abu Tahir wa Harun bin Sa'id al-Aini qala akhbarana Ibn Wahab an Abi Sakhr an anna Umar ibn Ishaq maula Zaidah hadatsahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan Jumat ke Jumatnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan setelahnya, mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penghapus antaranya, idza jatanabal kaba'ir. Riwayat lain dikatakan wa umrah ila umrah, umrah ke umrah lain. Jadi bagian dari amalan orang-orang soleh apa? Dia setelah umrah dia pengen umrah lagi, karena antara duanya ada penghapus dosa. Ya. Babun adz-dzikrul mustahab aqibal wudu, bab menjelaskan tentang doa yang disunnahkan setelah berwudu. Hafal tapi kalau tidak diamalkan ya lupa. Ya, selepas berwudu ada doanya. Wa anhu biqal hadatsani Muhammad bin Hatim bin Maimun qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadatsana Muawiyah bin Salih an Rabi'ah yakni ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Uqbah bin Amir hawa qala wa hadatsani Abu Uthman an Jubair ibn Nufair an Uqbah bin Amir qala kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at naubati farwahtuha bi'ashi. Kata Uqbah bin Amir, saya memiliki tanggungan untuk menjaga onta, dia menjadi pengembala onta. Faja'at naubati farwahtuha bi'ashi, lalu datang waktu istirahat di waktu siang, jadi istirahat di waktu siang. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas, lalu saat itu saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berdiri, berhadits, bercerita, berkhutbah, ya, ngaji gitu ya, khutbah bagi ceramah, mengisi pengajian di hadapan para sahabat sehari. Fa'adraktu min qauli lahu, saya mendengar dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim, tidak ada dari muslim yatawadda, yang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia memperbaiki wudunya. Ingat, wudu tidak sembarangan. Kalau pas kita wudu ya kita ingat bagaimana pesan Nabi yang berwudu lalu memperbaiki cara wudunya. Ya sempurna. Seluruh amalan sunnah dalam wudu dilakukan 3 kali. Lalu sunnahnya apa? Menggosok anggota, ya, walaupun itu wajib dalam mazhab Maliki, itu wajib menggosok tadlik gini ya, gini gosok-gosok. Kalau mazhab kita asal ngalir ya sudah, tapi kita biasakan menggosok. Ya, isbaghul wudu sunnahnya apalagi menyempurnakan dan membasuh melebihi dari batas basuhan sunnah. Kalau tangan kan batasan wajibnya begini, nah kita lebihkan sampai sini, gitu ya. Kalau tangan batasnya siku, lebihkan sampai ke sini. Kalau kaki lutut, kalau kaki mata kaki naikkan ke lutut, menjelang lutut, basahin sunnah. Itu namanya yuhsin wudu'ah, ya, memperbaiki cara wudu. Pokoknya itu kaitannya tentang apa? Tentang sunnah-sunnah wudu lah, ya, tentang sunnah-sunnah wudu. Tsumma yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli raka'ataini, lalu salat 2 rakaat. Ingat apa yang dilakukan dari salat 2 rakaat tersebut? Muqabilun 'alaihima biqalbihi wa wajhi, yang menghadap di dalam salatnya dengan hati dan wajahnya, dengan hati dan wajah. Ngapo yang menghadap tidak wajah, yang menghadap kiblat, ngapo hati juga. Yang menghadap hati namanya khusyuk, yang menghadap wajah namanya khudu'. Jadi orang yang khusyuk hatinya akan terpengaruh pada tunduk fisiknya, itu otomatis Pak. Jadi
aura batin itu akan tampak di aura zahir. Itu sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Dan baginda SAW sering mentarbiyah, mendidik dari pandangan. Betapa sering kita ketemu para aulia, para ulama, duduknya mungkin diam ya orang tuh. Beliau diam saja. Kita dengan duduk di dekatnya banyak hal yang kita dapatkan. Keluar gitu ada ketenangan, keluar itu ada cahaya ma'rifat masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena dengan hati yang khusyuk akan menumbuhkan zahir yang khudu'. Khudu' itu artinya menunduk. Ya, menunduk. Hati yang khusyuk akan menumbuhkan wajah yang khudu'. Jadi salatnya dengan apa? Dengan khusyuk dan dengan khudu'. Dengan khusyuk hatinya dan dengan tunduk tubuhnya. Jadi semacam kita ibaratkan begini, kalau orang mau sholat seperti di tingkatan tasawuf termasuk yang tertinggi ya, saat ketika sholat betapa pasrahnya dia di hadapan Allah, seperti sajadah yang dibentangkan. Sajadah yang dibentang, sajadahnya dibentang kayak apa? Betapa patuhnya, betapa tunduknya, betapa nurutnya, betapa menerimanya ya. Maka orang ketika mau sholat menghadap Allah dengan cara begitu ya, seperti sajadah yang dibentangkan. Illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga ya. Kenapa wajib baginya surga? Ya, dia sudah menghadap Allah dengan penuh ketundukan. Tadi kita baca hadisnya, siapa yang sujud kepada Allah satu kali sujud, dia akan diangkat derajat dan dihapus dosa. Kenapa? Semakin rendah kita di hadapan Allah, merendah dia, semakin diangkatnya kita di hadapan Allah. Sebaliknya semakin meninggi di hadapan Allah, semakin diturunkan martabat kita, dihinakan. Begitu selanjutnya. Man tawadhu'a lillah rafa'. Siapa yang tawadhu di hadapan Allah, Allah angkat. Wa man takabbara, siapa yang sombong, wada'ahu, diturunkan, direndahkan ke Allah. Ya, kita malu juga mau sombong di hadapan Allah. Kenapa? Ya kita tidak ada yang kita punya. Ya, apapun yang kita rasakan saat ini semuanya milik Allah. Hanya saja perasaan tertipunya kita oleh perasaan kita seolah-olah milik kita. Ini kita yang sering tertipu daya. Ini semuanya kita tahu, yakin semua jamaah ini tahu nak? Ya saya tahu, kita semua tahu ya hal ini. Cuman saat pengamalan kita sering sekali tertipu daya oleh waswas syaitan. Seolah kita tertipu bahwa yang kita ada pada diri kita, ada pada sifat yang melekat pada diri kita yang Allah titipkan seolah milik kita. Semuanya tahu itu, semua muslim tahu semua milik Allah. Cuman secara praktek sering sekali kita tertipu. Ya. Illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Qala faqultu ma ajwada hadhihi. Lalu saya berkata, alangkah indahnya kalimat ini. Maksudnya mudah niat, salat, wudu, memperbaiki wudu, lalu salat dengan hati dan khusyuk, wajib surga. Wah, enak niat. Nah, gitu. Fa idzan qailun baina yadayya yaqul, tiba-tiba ada orang yang mengatakan di hadapanku. Ya, kata Uqbah bin Amr, saya mengatakan, indah nian kalam ini, bagus nian ucapan ini. Tiba-tiba ada yang ngomong, sebelum itu ada lagi yang lebih bagus, ada lagi yang lebih indah. Allati qablaha ajwad, yang sebelumnya ada kalimat yang lebih indah, ada nasihat yang lebih indah. Fa idzan Umar qala, tiba-tiba Sayyidina Umar berkata, inni qad ra'aituka ji'ta anifa, saya melihat engkau datangnya terlambat. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma minkum min ahadin yatawadda, tidak ada dari kalian berwudu, fayablighu au yusbighu, lalu menyempurnakan wudunya, al-wudu'a, summa yaqulu, kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Doa yang dibaca setelah selesai wudu. Dalam riwayat lain dikatakan apa? Ditambah lagi apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ditambah lagi kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Tambah lagi salawat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Langsung diamalkan. Ya, langsung diamalkan biar hafal, ya biar dapat barokahnya ini. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan dibuka untuknya pintu surga yang 8. Wah, enak nih dapat surga, Pak.
Saking sayangnya Allah sama orang beriman, wudu, baca doa wudu dibuka pintu surga. Yadkhulu min ayyihi masya, yang akan masuk dari pintu manapun dari pintu 8 itu yang ia mau. Ya. Ini lebih mudah. Tadi masih sholat. Ini habis wudu, sempurna wudu, langsung baca doa, terbuka pintu surga. 8 terbuka. Seandainya pun saat itu dia mati dalam kondisi seperti itu, dia masuk dari pintu yang 8 yang dia mau. Enak ya? Surga itu luar biasa. Allah berikan cuma-cuma kepada orang beriman. Wa anhu bi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Zaid bin Hubab qala hadatsana Muawiyah bin Shalih an Rabi'an bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani wa Abi Uthman an Jubair bin Nufair bin Malik al-Hadrami an Uqbah bin Amir al-Juhani. Uqbah bin Amir sahabat ini wafatnya di Mesir. Uqbah bin Amir, ada kuburnya, makamnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fa dzakara mithlahu ghairu annahu qala, lalu ditambah riwayat ini, man tawaddaa fa qala, siapa yang berwudu lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Jadi bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Mau tambah sempurna, baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tambah shalawat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pas selesai wudu, tenang baca doa itu akan membantu khusyuk sholat. Jadi cara satu-satunya syaitan itu bisa membuat orang itu sudah khusyuk, satu buru-buru. Tidak usah lamunian baca doa itu, tidak usah, langsung sholat ya. Ditundanya kita untuk melakukan, ataupun saat melakukan suruh cepat sama syaitan. Biar apa? Biar apa sholat tidak khusyuk. Jadi cara syaitan itu membuang rasa khusyuk, salah satu caranya apa? Ta'jil, al-ajalah, dibuatnya buru-buru. Dan Nabi SAW bersabda, al-ajalatu minasyaitan, buru-buru itu adalah dari syaitan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin. Baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hafal. Ibu hafal belakang sudah. Ini langsung diamalin nih, biar manfaat. Besok langsung diamalin subuh atau nanti sebelum tidur wudu langsung baca ini. Siapa tahu mati malam ini. Siapa tahu. Langsung pintu 8 terbuka maksudnya. Ya kan enggak tahu. Pintu 8 terbuka siap. Oh, habis wudu sentuhan dengan istrinya. Bagaimana? Ya sudah. Perlu ambil wudu lagi? Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Karena wudu sunnah sebelum tidur. Bukan wudu ketika hendak sholat. Pengerjaannya sama, tapi saat ketika ada hal yang membatalkan seperti sentuhan, fadilahnya tetap berlaku. Oh, bentar-bentar sentuhan, apalagi pengantin baru. Mana caranya nak ngamalkan ini kan? Nah, susah. Pak Baim masih ingat masa lalu. Babun ay hadza babun fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang wudu'nya baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu kita membaca riwayat Sayyidina Utsman. Ini riwayat Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini nanti kita baca beberapa cara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kok beda-beda cara wudu Nabi ditentukan dari kondisi yang berbeda. Mungkin nanti caranya kok Nabi kok cuma 2 kali nanti dalam hadis ini. Ya karena bisa jadi kondisinya saat itu airnya sedikit. Kita tahu kondisi saat itu orang nak wudu tuh harus nyari air keluar. Ya, cara wudunya nanti harus membasuh tangan itu di luar wadah ya.
Nah, sedangkan sekarang tidak perlu lagi. Kenapa? Sudah buka Hanafiyah, sudah buka keran, selesai, airnya langsung mengalir. Wa anhu biqal hadatsani Muhammad bin Sabbah qala hadatsana Khalid bin Abdullah an Amr bin Yahya bin Umarah an abihi an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari wa kanat lahu suhbatun qala qila lahu tawadda lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Zaid bin Asim al-Ansari, berwuduklah untuk kami, contohkan wuduk kepada kami seperti wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi ina'in, lalu dia meminta wadah isi air. Fa'akfaha minha, dia mencontohkan, sahabat mencontohkan kepada tabi'in, mengajarkan. Fa'akfaha minha ala yadayhi, lalu dia membasuh kedua tangannya di luar wadah. Jadi istilahnya gini, dia ambil wadah di luar tangan, dimasukkan air. Seandainya ini wadah ya, tidak dimasukkan gitu ya. Itu yang pertama. Ingat ini kan hukumnya dulu karena tidak ada keran, sehingga tidak mungkin ketika mau mencontohkan langsung masukkan ke wadah. Walaupun tahu ini airnya tidak akan mustakmal lah, ini ada ember kita masukkan tangan kita, mustakmal lah? Tidak. Kenapa tidak mustakmal? Mustakmal itu saat ketika air itu tercampur atau terkena air bekas basuhan wajib. Nanti kita bahaslah tentang wudhu lah, kalian ngaji fikih lah ya. Ya, basuhan wajib apa? Basuhan pertama dalam wudu dan basuhan wajib saat mandi junub. Air yang terlepas dari tubuh dari basuhan wajib mengenai wadah yang tidak sampai airnya 200 liter, air itu jadi mustakmal. Kalau pertama belum, kan baru niatnya baru basuh. Tapi kenapa kok di luar wadah? Takutnya tangan ini kelewat kotor, membuat warna air itu berubah, atau rasanya berubah, atau baunya berubah, jadi mustakmal juga. Karena mustakmal tuh yang terkena basuhan wajib, atau yang terkena sesuatu yang suci tapi berubah sifatnya, itu jadi mustakmal juga. Ini ember kena sabun, ya jadi berubah, ya tidak boleh lagi dipakai ini air ini walaupun suci. Karena mustakmal itu bukan berarti dia najis ya. Mustakmal itu hanya tidak boleh dipakai untuk menyucikan, padahal dia suci pada zatnya, pada airnya suci. Oh, ini penting-penting ya, masalah air ini masalah penting. Nah sekarang orang lebih dimudahkan karena sekarang pakai keran, airnya ngalir sudah dari atas statement, sudah dari tempat penyimpanan air, tidak khawatir untuk menghindari dari air mustakmal kalau sudah pakai keran ya. Tapi ini seandainya terjadi suatu ketika kita wuduknya pakai ember, harus hati-hati. Cara sunnah pertama, ambil gayung, ambil sedikit, basuh tangan kita di luar wadah kayak gitu. Faghasalahuma thalathan, lalu membasuh kedua tangannya sebelum wudu 3 kali. Sunnahnya juga, sunnah sebelum wudu adalah membasuh kedua tangan sebelum berwudu, tapi diniatkan sunnah. Ingat, mazhab Syafi'i niatnya 2 kali. Niat ketika mau basuhan pertama kayak tadi basuh tangan gini, kan hukumnya sunnah nih, belum masuk ke rukun, tapi harus diniatkan. Kalau tidak diniatkan tidak jadi sunnah, tidak jadi pahala. Paham kira-kira? Intinya niatnya bagaimana? Nggak mesti nawaitul wudu'a. Pokoknya dalam hati terlintas ini basuhan sunnah sebelum wudu, dah gitu be, sudah dapat sunnahnya. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha, kemudian ia memasukkan tangannya lalu mengeluarkan air, ngambil air. Sudah tadi dibasuh di luar wadah, nah, tangannya masukkan lagi, ambil lagi. Untuk apa? Famadmadha, lalu dia berkumur-kumur, wastansyaqa min kaffin wahidin, dan dia memasukkan air ke dalam hidung dari satu wadah, satu tangan. Jadi sunnah pertama, dan ini sunnah paling afdal, ambil air begini, ambil air kumur, hisab sedikit, jadi satu tangan.
Walaupun ada lagi cara yang lain. 3 kali ini kumur-kumur dulu selesai, habis itu masukkan air ke hidung 1, 2, 3. Tak ulangi lagi ya. Cara pertama, dan ini cara paling afdal yang dilakukan oleh baginda SAW dan sering dilakukan oleh baginda, adalah beliau SAW mengambil air di tangan begini, lalu dimasukkan ke dalam mulut, lalu sisanya dihirup sedikit, lalu kumur-kumur keluarkan, lalu dikeluarkan dari hidung. Nah itu. Ada sebagian yang 3 kali, tidak dewek-dewekan, mulut dewek, kumur-kumur, selesai 3 kali, baru ambil air baru, masukkan air ke hidung 3 kali. Itu seger di bagian hidung nih kalau kita sedot dikit. Tapi jangan banyak sedot sampai sini, pening kepala. Dikit, makanya ini sedikit. Nah, sampai sebatas khayshum. Khayshum ini batas ini, batas dengungan ketika baca tajwid nih. Sini ya, bagian sini nih, khayshum. Kalau sampai sini tidak lagi, itu menyakiti diri namanya. Itu harus dilatih. Famadmadha, lalu berkumur-kumur, ustansyaqa, dan memasukkan air ke hidung, min kaffin wahidah, dari satu tangan. Jadi ada 2, bisa dari satu tangan, ambil air langsung disedot, ambil air, sedot, ambil air. Jadi mulut masuk ke mulut, masuk ke hidung, ataupun dewek-dewekan sendirian, kumur-kumur 3 kali selesaikan, ambil air lagi, masukkan ke hidung 3 kali. Fa fa'ala dzalika thalatha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha, kemudian memasukkan tangannya, fastakhraja, lalu mengeluarkannya, fa ghassala wajhahu thalathan, lalu membasuh wajahnya 3. Ini masuk wajib. Basuhan pertama wajib dalam berwudu adalah wajah. Ini ya. Berapa? Thalathan, 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha, kemudian memasukkan tangannya, lalu mengeluarkannya lagi, lalu membasuh kedua tangannya ilal mirfaqaini, sampai 2 siku. Ingat, kalau kita basuh wajah yang pertama, ada tetesan air. Tidak. Tetesan air ini kalau masuk ke wadah jadi mustakmal karena basuhan pertama. Lalu bagaimana caranya kalau kita ini pakai satu wadah? Sedangkan wadah ini kan kecil, 1 ember cuma berapa liter? Ya tidak banyak. Caranya bagaimana? Yang pertama, niyatul ightiraf, niat nyiduk. Niat tangan kita ini sebagai alat untuk mengambil air. Kalau pakai tangan, kalau tidak ada ciduk, pakai tangan. Lalu basuh wajah. Ini contoh kalau kita berwudu di apa? Di tempat yang bukan keran, kita pakai ember yang kecil. Kalau baknya besar tidak masalah. Ini kalau kondisinya terjadi suatu saat. Cara wudunya ini begini ya. Nah, niat ightiraf pertama, niat mengambil, lalu basuh. Basuhan pertama, jangan lepas. Karena kalau gini kita lepas, kita balikkan lagi, yang kita basuh tadi air mustakmal. Paham? Gini. Oh, mustakmal lah. Paham ya? Jadi selesaikan basuh, basuhan pertama sampai rata. Selesai. Basuhan pertama selesai sampai rata batasan wajah. Batasan min madamiti sya'ri ila akhiri dhaqni, tumbuh rambut sampai ke sini, temuan antara ini apa namanya istilahnya, tulang. Ini kan ada tulangnya gitu. Sampai apa? Itu memanjang, melebarnya dari batas kuping ini yang ini apa ya, itu basah rata. Ada tetesan, tolong diginikan. Tolong jangan sampai ada yang netes. Yang basah di wajah tidak masalah. Yang basah di wajah tidak masalah. Jangan sampai netes. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk yang wudunya pakai air sedikit tadi. Ingat, kalau pakai keran tidak masalah. Karena masalahnya kita nak ngambil nih tadi. Kita kan ini nak ngambil lagi ke situ pakai tangan pula. Nah, akhirnya kita ngambil lagi. Tidak ada lagi tetesan. Yang ada cuma basahan tangan sama basahan di wajah, tidak masalah. Yang kedua, niat mengambil, netes tidak masalah. Gini-gini lah, basuh kedua, basuh ketiga, balik lagi air tidak masalah. Tidak mustakmal, tidak. Kenapa? Basuhan sunnah. Basuhan sunnah tidak membuat air jadi mustakmal.
Kira-kira paham? Ya. Loh, ini kita harus paham betul masalah musta'mal, masalah ini air boleh dipakai wudhu sehari berapa kali, untuk sholat yang berapa kali, kan begitu. Harusnya kajian begini sudah di luar kepala. Ini motivasi, maksud saya itu untuk motivasi yang baru belajar, harus paham betul ini. Bisa minta ulang lagi tidak apa-apa ya. Dah, niat mengambil, basuh wajah, selesai basuh wajah. Yang kedua, ketiga sunnah. Baru ambil lagi, niat lagi mengambil untuk tangan. Alirkan, jangan dilepaskan sampai selesai basuhan pertama yang wajib, sampai siku. Ya, sampai siku. Selesai, tidak ada lagi tetesan. Jauh-jauh gini. Basah-basah ini tidak apa-apa. Yang penting jangan netes. Takutnya netes masuk ke situ. Pas ngambil dia netes masuk ke situ, jadi mustakmal. Ambil lagi, sebelah kiri lagi. Ya, habis itu baru basuhan sunnah. Tidak apa-apa masukin, celupin situ. Sunnah pertama, sunnah kedua, sunnah ketiga, sunnah kedua, sunnah ketiga. Paham ya? Lalu setelah itu masukkan air kedua jari ke kepala. Bagaimana cara Nabi SAW yang dilakukan di sini? Beliau akhbala thumma adbara, menaruhkan jempolnya di sini lalu taruh ke belakang begini, sini ke belakang. Berapa kali? 3 kali. Faghassala yadayhi ilal mirfaqaini, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangannya sampai siku. Marrataini 2 kali. Nah, riwayat ini 2 kali. Walaupun kita tahu at-tathlits ataupun nanti riwayat lain dikatakan sunnah witir. Apa sunnah witir? Sunnah mengganjilkan. Ya, 3 kali. Sunnah mengganjilkan 3 kali. Mungkin dalam satu riwayat ini saat kondisi airnya lagi pas-pasan, ya kan? Jadi Rasul 2 kali. Karena begitu, tidak boleh kita 3 kali, sedangkan kita tahu nih kalau 3 kali dipangkal ujungnya tidak dapat air, tidak boleh. Air sedikit, kita paksakan 3 kali setiap basuhan, sekalinya sampai kaki, habis airnya. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Tsumma adkhala yadahu fastakhraja famasaha bi ra'si, kemudian memasukkan tangannya lalu mengeluarkannya lalu membasuh dengan kepalanya. Fa aqbala bi yadayhi, lalu menghadapkan dengan kedua tangannya, wa adbara, dan menarik ke belakang lalu menghadapkan. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'baini, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Tsumma qala, kemudian berkata ya Uqbah bin Amir, hakadza kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang alhamdulillah sudah pakai keran, apalagi kalau pakai shower gitu, kalau mandi junub tuh paling enak. Hidupin shower dah, tinggal diniatkan dari awal, dah kita ratakan tubuh dengan air ya. Karena air yang datang. Wa anhu biqal wa hadatsani al-Qasim bin Zakaria qala hadatsana Khalid bin Makhlad an Sulaiman wa huwa ibnu Bilal an Amr bin Yahya bi hadzal isnad nahwa wa lam yadhkur al-Ka'baini. Wa anhu bihi qala wa hadatsani Ishaq ibnu Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nu qala hadatsana Malik ibn Anas an Amr bin Yahya bi hadzal isnad wa qala madmada wastanthara thalathan wa lam yaqul min kafin wahidah wa zada ba'da qawli fa aqbala bima wa adbar. Bada'a bi muqaddami ra'si thumma dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu wa ghassala rijlaihi. Ya, ini riwayatkan penjelasan tentang yang tadi. Wa anhu bi qala hadatsana Abdurrahman bin Bishr al-Abdi qala hadatsana Bahzun qala hadatsana Wahib qala hadatsana Amr ibn Yahya bimithli isnadihim wa iqtasal haditha wa qala fi famadmada wastanshaqa wastanthara min 3 ghurafat wa qala aidan famasaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara marratan wahidatan. Qala Bahzun amla alayya Wahaibun hadzal hadits wa qala Wahaibun amla alayya Amr ibn Yahya hadzal hadits marratain. Wa anhu bihi qala hadatsana Harun bin Ma'ruf wa qala hadatsana Harun bin Sa'id al-Aili wa Abu Tahir qala hadatsani Ibn Wahab qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Habban bin Wasi' hadatsahu anna abahu hadatsahu annahu sami'a Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini yadhkuru annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famadmada thumma istanthara thumma ghassala wajhahu thalathan wa yadahu al-yumna thalathan wa
wal ukhra thalathan wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi wa ghassala rijlaihi hatta anqahuma. Qala Abu Tahir hadatsana Ibnu Wahib an Amr bin al-Harith wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikit-dikit ngaji biar penasaran. Ini ngaji puasa sampai jam 11, habis itu besok ada mau lagi lah ngantuk. Nah. Ada seorang sahabat punya murid dari kalangan tabi'in, punya jadwal pengajian mingguan. Tapi setelah itu tidak datang. Akhirnya datang. Pas datang apa kemarin tidak datang saya? Sengaja. Datang terus kalian bosen. Itu ya. Jadi begitu Pak ya. Jadi ngaji selagi masih fokus boleh diteruskan, boleh dihentikan. Diteruskan karena masih fokus, dihentikan supaya fokusnya bertahan sampai di majelis akan datang. Tapi kalau sudah nengok kiri, nengok kanan, nengok atas, nengok bawah, sadaqallahul azim. Ya, karena manusia itu punya kemampuan untuk bisa mendengar, punya fokus. Apalagi kita orang-orang Asia. Kemampuan kita untuk fokus itu paling cuma 45 menit. Lewat 45 menit pikiran kita sudah kemana-mana, tidak bisa fokus. Mungkin kalau orang Mesir, saya akui dia 2 jam tahan. 2 jam ngaji itu dengar tuh masih khusyuk. Kalau kita 2 jam sudah ngantuk. Nah, beda, tidak bisa disamakan. Ya. Tidak. Coba ngaji sampai khatam nih, apa udah teler semua nanti. Kita baca sampai selesai khatam boleh, tidak apa-apa malam ini kita coba. Tapi sudah sekali inilah terakhir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumil alqah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin min kitabil khasa'is al-ummatil muhammadiyah li Abu Sayyid Alawi al-Maliki Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala, bab yang baru ya. Fadlul qardi wa indharil mu'sir, keutamaan menghutangi dan keutamaan memberikan tenggang waktu bagi orang yang sulit untuk membayar. Wa minasyarafil ladzi a'adahu Allah li hadhil ummah, dan termasuk dari kemuliaan yang telah Allah siapkan untuk umat ini, ma ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala minal fadli wat thawabi 'alal qardi. Allah menjadikan keutamaan dan pahala bagi yang mau meminjamkan. Famin dzalika, maka termasuk dari kemuliaan itu apa? Annal qarda ka'itqi raqabah. Sesungguhnya memberikan hutang itu seperti itqu raqabah, membebaskan hamba sahaya. Ada hamba dibeli dibebaskan. Tapi sekarang sudah orang semua sudah sama, merdeka strata sosial, semuanya sudah sama. Zaman dulu ada strata sosial paling rendah apa? Kehambaan. Ini hamba ini milik ini, diperjualbelikan, orang dijualbelikan. Di pasar Madinah ada khusus pasar untuk jual beli orang tuh ada. Ya jadi hamba. Saya mau jual hamba saya. Kalau yang masih laki-laki, masih muda, masih kuat, ya harganya lebih mahal. Tapi biasanya kalau sudah umur 80 tahun dibebasin sama tuannya, enggak pakai lagi, dijual juga enggak laku. Jadi ada seorang hamba begini, saking takutnya kepada Allah, dia nyari kemana-mana hamba yang umurnya 80 tahun. Adakah masih seorang hamba yang 80 tahun yang masih belum merdeka? Dicari kemana-mana tidak ketemu. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, manusia yang memiliki hamba, kalau hamba tersebut umurnya 80 tahun sudah dibebaskan, ya Allah, hamba sudah 80 tahun, bebaskanlah hamba dari api neraka-Mu. Allah ampunkan dosanya. Secara layaknya manusia, kalau seorang hamba umur 80 tahun, ya kasihan sudah, nak diapain lagi nih, bebaskanlah biar dia bebas, gitu dah. Nah, orang memunajat kepada Allah di umur 80 tahun, ya Allah, hamba sudah 80 tahun,
selayaknya seorang yang memiliki kasih sayang kepada orang lain pasti akan dibebaskan, dan engkau adalah zat yang lebih maha pengasih dan penyayang. Bisa. Kayak orang umur 80 tahun itu sudah bonusnya banyak, kemuliaannya banyak. Annal qarda ka'idqi raqabah, sesungguhnya menghutangi itu seperti idqi raqabah, membebaskan hamba. Jadi membebaskan hamba itu bisa dua, bisa kita punya hamba lalu kita bebaskan. Kita tidak terbayang hal kayak gini karena tidak pernah ada di sekitar kita kayak gini lah, orang punya hamba itu. Ya. Ataupun nengok ada hamba orang lain dibeli lalu dibebaskan. Itu si fulan, saya nak beli berapa, nak jual hambamu. Oh sekian, saya beli lalu saya bebaskan. Nah, itu keutamaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man manaha manihatan labanin aw waraqin aw hada zuqaqan kana lahu mithlu itqi raqabah. Wa makna qaulihi, dan makna dari ucapannya manaha manihata waraqin innama ya'ni qardud dirham aw hada ziqaqan innama ya'ni bihi hidayatut tariq wa irsyadus sabil. Wa manihatul laban an yu'tiyahu naqatan aw syatan yantafi'u bilabaniha wa yu'iduha, wa kadzalika idza a'tahu liyantafi'a biwabariha wa wusufiha zamanan thumma yurudduha. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberi hutangan dirham, uang, awwarakin, ya, man manaha manihata labanin, siapa yang memberikan pinjaman onta atau kambing, ini onta kambing pinjem, susunya ambillah, dikasih ini bawa ya, kambing ini lagi apa? Lagi mengeluarkan produksinya, susunya. Bawalah kambing ini, ambillah manfaatnya, setelah itu balikkan. Nah, itu namanya manihatu laban. Jadi minjemin, zaman dulu sering begitu. Sering sahabat itu datang, ya Rasul ini kambing lagi produksi susu nih. Bawa ya Rasul, gunakan ya Rasul, manfaatkan ya Rasul. Dimanfaatkan susunya, diambil. Awwarakin, atau memberikan pinjaman uang, au hada zuqaqan, atau memberikan petunjuk jalan. Kana mithlahu mithlu itqi raqabah, itu pahalanya seperti memerdekakan hamba. Wal qardu shadaqah, dan meminjamkan itu sedekah. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dan telah memberitahukan kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a lailatal Isra wal Mi'raj maktuban ala babil jannah, sesungguhnya baginda pernah melihat di malam Isra dan Mi'raj tertulis di atas pintu surga, as-sadaqatu bi asyri amthaliha, sedekah itu 10 kali lipatnya. Wal qardu, adapun meminjamkan, bi thamaniyata asyar, 18. Sedekah itu 10, kalau minjemin 18. Kok bisa? Harusnya sedekah ini lebih banyak, minjemkan ini masih berharap dikembalikan, tapi kok 18? Kenapa? Wadzalika li anna shadaqata qad ya'khudhuha al-faqir wa huwa ghairu muhtajin laha, dan itu karena sedekah itu terkadang orang fakir mengambilnya dan hal yang bersedekah tidak membutuhkannya. Nah, ini bedanya. Amal qardu, adapun meminjamkan, fa innahu la yakunu illa ma'ad darurati wal hajah, maka la yakunu, tidak adalah ia kecuali dengan adanya darurat dan hajat bagi yang meminjam. Istilahnya gini, kalau sedekah terkadang yang membutuhkan itu tidak membutuhkan. Kita mensedekahkan makanan, belum tentu yang dikasih itu adalah orang yang sangat membutuhkan. Nah, ini beda, walaupun sama-sama memiliki kemuliaan. Tapi kalau qarad, menghutangi, orang yang datang itu karena memang butuh. Nah, ini keutamaannya, bedanya di sini. Yang tadi 10, yang ini 18. Bisa dibedakan Mas Rizky perbedaannya ya? Walidzalika, dan karena itulah kana ajrul muqrid 'aziman, pahala orang yang memberikan hutang itu besar. Bi izalati hadzal 'usri tari', karena menghilangkan kesulitan yang datang ini. Walihada, karena ujian hatinya juga berat kalau minjem itu Pak, berat ujian hatinya.
Walihada, dan karena inilah kana yu'akkidu sallallahu alaihi wasallam fadl qardi, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam mengokohkan tentang keutamaan memberikan hutang biqaulihi, dengan ucapannya, dengan sabdanya, ma min muslim, tidak adalah dari muslim, yuqridu musliman qardan marratan, memberikan hutang muslim satu kali hutangan, illa kana qasadaqatiha marrataini, kecuali seperti sedekahnya dua kali. Ngasih pinjaman misalnya 1 juta, dia seperti sedekah 2 juta. Nah, ini ngaji tentang kayak gini biasa nanti datang orang yang utang diuji, Pak. Wal qardu, dan adapun menghutangi, taisirun 'alal mu'sir, yaitu memudahkan atas orang yang sulit, wa tafrijun li kurbati, dan melapangkan bagi kesulitannya, wa qada'un li hajatihi, dan menunaikan hajatnya. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yassara 'ala mu'sirin, siapa yang memudahkan bagi orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat, ya. Wa yaqulu, dan mengatakan dan bersabda, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melapangkan dari orang muslim kesulitan dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan melapangkan darinya kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin fid dunya, dan siapa yang memudahkan bagi orang yang sulit di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, man faraja an muslim kurbatan, siapa yang melapangkan dari orang muslim satu kesulitan, ja'alallahu ta'ala lahu yaumal qiyamah syu'bataini min nurin, Allah akan menjadikan untuknya 2 potong cahaya, ala sirati, di atas sirat jembatan, yastadhi'u bi dhawatihima alamun la yuhsihi illa rabbul azzah, yang dimana dengan cahaya tersebut akan menyinarinya dengan sinarnya, ya, yang tidak bisa diliput cahaya tersebut kecuali hanyalah Allah yang bisa meliputnya. Wa ma'na syu'bataini ay qat'ataini min dha'in wa hajin. Wa qad ja'a fi fadli indharil mu'sir, dan telah datang tentang kemuliaan memberikan tenggang waktu bagi orang yang sulit, ahaditsun katsirah, hadis yang sangat banyak. Jadi begini, Pak. Kalau ada orang yang berhutang lalu diberikan, lalu jatuh tempo, lalu orang yang berhutang ngomong minta jatuh tempo, wajib ngasih tempo, wajib. Hukumnya wajib. Mengikhlaskan hukumnya sunnah. Boleh mengikhlaskan, boleh tidak. Paham? Secara hukum sunnah sama wajib afdal mana? Sunnah sama wajib baik mana? Baik wajib secara hukum asal, tapi dalam perkara ini masih baik sunnah, masih baik mengikhlaskan. Paham? Jadi contoh ini bagian dari contoh apa? Hal sunnah lebih baik dari wajib. Contoh ini, sunnahnya kan tadi ngasih tenggang waktu, wajibnya ngasih tenggang waktu, sunnahnya mengikhlaskan, betul tak? Tapi dalam perkara ini sunnah lebih afdal dari wajib. Kenapa? Karena masih lebih afdal mengikhlaskan daripada memberi tenggang waktu. Dalam hati, saya ikhlas tapi tidak kasih tahu. Apa? Saya kasih tahu kakek ketagihan. Ya kalau dia lupa ya sudah. Kadang kayak gitu, kalau dibayar alhamdulillah, ya dah. Kalau tidak dibayar tabungan akhirat. Karena terkadang begini nih ujian, Pak, ujian betul. Terkadang begini, orang punya utang sama kita, dia beli barang-barang mewah. Dalam hati, orang tidak mikir, punya utang apa lupa. Kadang Allah tuh uji macam-macam lah. Ya. Waqad jaa fi fadli indharil mu'sir ahaditsun katsira, dan telah datang tentang keutamaan memberikan tenggang waktu bagi orang yang sulit,
Itu hadisnya sangat banyak tentang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminha, maka termasuk dari kemuliaannya, annahu tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. Sesungguhnya dirinya di bawah naungan arsy di hari kiamat. Ngapo berat jaga hatinya itu. Sehingga tidak tanggung-tanggung Allah kasih balasan juga. Jujurlah, ngasih utang itu berat. Karena hatinya yang susah dijaga. Ya, sesungguhnya di bawah naungan arsy di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran," siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang sulit, au wadha'a lahu, ngasih tenggang, atau wadha'a. Wadha'a itu mengikhlaskan dah. Dahlah, enggak usah lagi dianggap utang. Adhallahu Allahu yaumal qiyamah, Allah akan memberikan naungan di hari kiamat tahta dhilli arsyih, di bawah naungan arasy-Nya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nanti kembali flashback akhirat, flashback lagi ke dunia, ya Allah balikkan ke dunia, saya mau ngutangin semua orang. Nah, cuman kan itu bagi yang sudah melihat akhirat. Jadi dikatakan begini, apa faedahnya kita itu ada dalam nafsu ini? Jadi Allah itu menjadikan kita tuh nafsu cinta dunia ada setiap orang, Pak. Itu ada hikmahnya. Karena orang kalau tidak memiliki rasa cinta kepada dunia, tidak akan punya rasa penjagaan terhadap apa yang dimiliki. Itu ya bahaya, Pak. Ya bahaya. Mobil diambil orang, ambil lah. Uang dicuri, curilah. Bini diambil, ambil lah. Hah? Jangan. Nggak. Di sisi lain itu ujian, tapi di sisi lain itu penjagaan. Karena bahaya orang kalau begitu los-los tanpa ada sisi mikirkan dirinya, itu bahaya juga, Pak. Bahaya, betul bahaya. Dan itu ya dilarang. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, saya mau mensedekahkan semuanya, semua. Jangan. Dalam segini bayar Rasul, dah itu kebanyakan, setengah itu. Ya, udahlah sepertiga ya Rasul. As-sulus was-sulus, iya sepertiga, tapi sepertiga itu ya banyak, tapi sepertiga boleh batasan. Sampai orang kalau dia punya wasiat, saya wasiatkan seluruh hartaku saya wakafkan. Meninggal yang berwasiat, ahli waris nuntut, tidak bisa, tidak boleh ditegakkan itu. Tidak boleh wasiat itu dijalankan. Kenapa? Ada hukum ahli waris yang berhak untuk menuntut itu. Kalau dia wasiatnya sepertiganya untuk ini boleh, tidak ada hak ahli waris untuk menolak. Ya, tapi kalau misalnya diberikan semua, ahli waris boleh menuntut. Kalau setuju silahkan, kalau tidak setuju tidak boleh. Itu kalau posisinya jadi barang warisan. Barang warisan apa maksudnya? Sudah meninggal. Kalau selagi hidup tidak termasuk dalam hukum itu. Kesepakatanlah lagi. Ya. Karena dalam hadis, ya, hadis yang tadi Rasulullah SAW bersabda begini, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi meminta-minta. Jadi agama pun masih memandang sisi ini, Pak. Ya. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, man anzara mu'siran aw wadha'a lahu, siapa yang memberikan kelapangan kepada orang yang sulit, ya, maksudnya sulit membayar lalu kita berikan tenggang waktu, aw wadha'a lahu, atau mengikhlaskannya, adhallahu fi dhillih, Allah akan berikan naungan di dalam naungannya. Wa fi riwayatin an Abil Yusri an radhiyallahu anhu qala asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la sami'tuhu yaqul, sungguh saya bersaksi di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya mendengarnya pernah bersabda, inna awwalan nasi yastadhillu fi dhillillah yaumil qiyamah, sesungguhnya orang pertama yang akan dapat naungan di naungan Allah pada hari kiamat, la rajulun anzara mu'siran,
sungguh seorang laki-laki yang memberikan masa tenggang bagi orang yang sulit membayar hutang, hatta yajida syai'an, sampai ia mendapati sesuatu, au tasaddaqa alaihi bima yatlubu, atau dia mensedekahkan apa yang dia pinta. Yaqulu mali alaika sadaqa ibtigha wajhillah wa yukharriqu sahifatahu. Aku tidak memiliki sedekah kecuali mengharapkan karena Allah. Ya, wa yukharriqu sahifatahu, dan dia telah menghapuskan janji hutang tersebut. Maksudnya apa? Dah, kau tidak usah pikir lagi lah. Nah, gitu. Wa minha annahu tustajabu da'watu wa tukshafu qurbatahu, dan termasuk kemuliaan dari apa tadi? Memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang, sesungguhnya akan dikabulkan doanya dan akan dibuka kesulitannya. Wala yuktabu alaihi dzanbun hatta yatub, dan tidak akan dituliskan baginya dosa sampai dia bertaubat. Jadi apa? Sebelum dia melakukan dosa, saat melakukan dosa, tidak dihapus, tidak ditulis dulu. Sampai kapan? Sampai taubat. Jadi ditahan sama malaikat untuk menulis catatan amal buruk. Wa yaqihillahu ta'ala min fayhi jahannam, dan Allah melindungi dirinya dari panasnya neraka jahanam. Wa kana lahu kullu yaumin mithla dainihi sadaqah, dan dia ini yang paling amdal apa? Dia setiap hari memiliki pahala seperti pahala sedekah, pahala hutangnya. Dia orang utang sama dia berapa? 10 juta, tidak dibalik-balikannya. Tolong ya, kasih waktu sebulan, dari kasih sebulan, tolong ya bulan depan, 3 bulan, 4 bulan. Setiap hari menunggu menjelang dia membayar, itu seperti dia sedekah tiap hari. Masya Allah, luar biasa ya. Wa hadza kulluhu ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini semuanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an tustajaba da'watu wa tukshaf kurbatahu falyufarrij an mu'sir. Siapa yang mau dikabulkan doanya dan dibuka kesulitannya, maka hendaklah memudahkan orang yang susah. Jadi ada dalam satu hadis, innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu dalam pertolongan dan naungan hamba selagi hamba itu menaungi dan menolong hamba yang lain. Sederhana, yang kita lakukan, yang kita dapatkan, itulah sebab apa yang kita lakukan. Yang berapa nih? Yang sudah 10. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya Allah. Allahumma ij'alna minadh dhakirin waj'alna minasy syakirin. Ij'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ahli birrafatin nabiyyin waj'alna min 'ulama'ika al-'amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah ghafarallahu dhunubahu walau kana bi mithli zabadil bahr. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi,
وبحمده سبحان الله 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 وبحمده